Halo Sobat Pintar, kembali lagi di YouTube channel Pendidikan Bahasa dan Edukasi. Yuk belajar bersama. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan kata pidato, bukan? Dalam sebuah acara sering kita mendengar pidato. Bahkan dari zaman proklamasi pidato itu sudah ada. Berpidato adalah berbicara di depan banyak orang. Berbicara memerlukan keberanian dan tujuan. Salah satu tujuan berbicara adalah meyakinkan orang lain. Banyak sarana yang dapat kita gunakan untuk meyakinkan orang lain. Salah satunya adalah dengan pidato persuasi. Lalu, apa yang disebut dengan pidato persuasi? Dan apa tujuan dari pidato persuasi? Mari kita bahas bersama. Definisi pidato persuasif. Pidato persuasif adalah salah satu bagian dari eksposisi. Eksposisi digunakan untuk meyakinkan pendengar atau pembaca dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang yang dapat dibuktikan kebenarannya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pidato persuasi adalah mempengaruhi dan meyakinkan orang lain untuk dapat melakukan seperti apa yang telah kita sampaikan. Nah, dalam rangka meyakinkan atau memersuasi pendengar, ada 3 pendekatan yang harus kita lakukan. Pendekatan yang pertama adalah etika. Gunakan pendekatan etika yang berarti menyentuh audiens lewat nilai-nilai moral dan kebenaran yang harus ditegakkan. Yang kedua adalah pendekatan emosi. Sentuh perasaan audiens dengan cara membakar semangatnya atau justru membuat pendengar merasa terharu akan suatu kenyataan. Yang ketiga adalah logika, yang berarti memanfaatkan logika untuk memberikan efek setuju karena argumen masuk akal dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Pidato terdiri dari 4. Yang pertama adalah sambutan, yang kedua pidato pemerintah, kemudian ada pidato instansi, dan yang terakhir adalah ceramah. Sambutan adalah jenis pidato yang disampaikan secara tertulis atau secara lisan. Sambutan ini biasanya disampaikan oleh orang-orang tertentu karena jabatan atau kedudukannya. Misalnya, sambutan kepala sekolah ataupun sambutan kepala dinas. Jenis pidato yang kedua adalah pidato pemerintahan. Pidato pemerintahan adalah pidato yang berasal dari pemerintah untuk rakyat, yang biasanya berisi informasi resmi menyangkut kebijakan pemerintah. Pidato ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya yang pertama adalah pertemuan langsung antar pejabat, dan yang kedua adalah melalui media massa. Contoh pidato pemerintahan adalah pidato kenegaraan presiden dan himbauan pemerintah. Jenis pidato berikutnya adalah pidato instansi. Pidato instansi ini bersifat memberi penerangan, penjelasan, dan pendidikan. Contohnya, misalnya instansi kesehatan yang memberikan penjelasan tentang pencegahan virus COVID-19. Dan jenis pidato yang terakhir adalah ceramah. Ceramah merupakan jenis pidato untuk menjelaskan sesuatu di hadapan pendengar, yang biasanya diselingi sesi tanya jawab antara pendengar dengan penceramah. Contoh ceramah antara lain ceramah keagamaan, ceramah kesehatan, dan ceramah politik. Dalam menyampaikan pidato ada beberapa metode. Metode yang pertama adalah metode memoriter, yaitu berpidato dengan cara menghafalkan teks. Pidato ini biasanya digunakan oleh orang yang baru belajar berpidato. Metode yang kedua yaitu metode manuskrip, yaitu berpidato dengan membaca naskah teks. Naskah teks dibaca seutuhnya. Jenis pidato menggunakan metode ini sering digunakan oleh para pejabat dalam acara resmi, misalnya
pidato yang dibacakan presiden pada saat acara kenegaraan. Metode yang ketiga adalah metode impromptu. Metode impromptu digunakan pada acara tidak resmi dan bersifat dadakan. Pembicara yang ditunjuk biasanya sosok yang dianggap paling tepat dalam memberikan sepatah atau dua patah kata dalam suatu acara. Contohnya, misalkan pada acara ulang tahun, syukuran, maupun hajatan tertentu. Metode yang terakhir adalah metode ekstemporan. Pembicara pada metode ekstemporan membawa catatan kecil. Catatan tersebut digunakan sebagai pengingat urutan isi yang akan disampaikan. Catatan tersebut hanya berisi garis besar dari isi pidatonya. Pidato jenis ini biasanya digunakan oleh para pembicara yang telah mahir dalam menyampaikan pidato. Menyimpulkan isi pidato persuasif. Simpulan adalah pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian sebelumnya. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Yang pertama adalah memusatkan perhatian. Kita harus menyimak dengan baik apa yang disampaikan dalam sebuah pidato. Yang kedua, menyiapkan alat tulis berupa buku, pensil, dan ballpoint. Yang ketiga, mendengarkan atau membaca pidato persuasif. Yang keempat, mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika sedang melihat atau mendengarkan pidato persuasif. Yang kelima, menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengarkan atau yang dibaca. Dan yang terakhir, menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Aspek-aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif adalah: yang pertama, simpulan harus memuat pokok isi pidato. Yang kedua, simpulan tidak boleh menyimpang dari isi pidato. Dan yang ketiga, simpulan bukan merupakan komentar, melainkan ringkasan isi pidatonya. Pembahasan selanjutnya adalah struktur pidato persuasif. Ada 3 struktur pidato persuasif, yaitu pembuka. Pembuka merupakan bagian awal dalam sebuah pidato. Ada beberapa bagian yang terdapat dalam pembukaan pidato, antara lain salam pembuka, sapaan, ucapan syukur kepada Tuhan, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Bagian pembuka tidak harus lengkap. Struktur yang kedua adalah isi. Isi pidato memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Permasalahan diuraikan secara rinci dalam isi pidato dan disusun secara urut dan teratur agar pendengar mampu memahami isi pidato tersebut. Struktur yang ketiga adalah penutup. Bagian terakhir dalam suatu pidato adalah bagian penutup. Bagian penutup terdiri dari kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Dalam menyusun pidato persuasif harus juga diketahui aspek kebahasaan yang dipakai. Berikut adalah aspek-aspek kebahasaan dalam teks pidato persuasif. Yang pertama adalah menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Ciri-cirinya: yang pertama adalah subjek kalimat melakukan tindakan, dan yang kedua predikatnya diawali dengan kata berimbuhan me atau berimbuhan ber. Jenis kalimat aktif itu ada 2. Yang pertama adalah kalimat aktif transitif. Yang dimaksud transitif adalah predikatnya memerlukan objek untuk dikenai sebuah tindakan. Cirinya, kata kerja berimbuhan me, men, dan meng. Dan pada kalimat aktif transitif bisa diubah dalam bentuk kalimat pasif. Contoh, Naruto mendengarkan musik rock. Apabila dia diubah menjadi bentuk kalimat pasif menjadi musik rock didengarkan Naruto. Yang kedua adalah kalimat aktif intransitif, yaitu predikatnya tidak memerlukan objek, namun biasanya diikuti kata pelengkap atau kata keterangan. Cirinya, kata kerja berimbuhan ber dan ter. Contohnya, Ali tersenyum gembira.
Kaidah kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Ciri-cirinya adalah: yang pertama, bertujuan untuk membujuk, mengajak, dan mempengaruhi seseorang. Yang kedua, biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan kata lain yang bersifat mengajak. Yang ketiga, biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Contoh, yuk belajar bersama. Ayo menanam pohon demi masa depan. Menuangkan gagasan melalui pidato persuasi. Langkah menyusun naskah pidato sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan tema atau pokok pidato. Yang kedua, mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan. Yang ketiga, menentukan tujuan pidato. Yang keempat, menyusun kerangka pidato. Dan yang terakhir adalah menyusun kerangka menjadi naskah pidato. Nah, demikianlah pembahasan kita pada materi teks pidato persuasi. Sampai jumpa di video berikutnya.